Jika dia ingat dengan benar, Bisma memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Dia belum melihat seorang gadis yang dia suka, dan dia belum jatuh cinta. Tapi sekarang, di jalan-jalan ibu kota Makassar yang ramai, dia memeluk Amelia dengan erat. Pandangan Henry tertuju pada tubuh halus Amelia, dan dia mengangkat tangannya untuk menepuk punggung Bisma, bertingkah lembut seperti anak kecil. Tampaknya dia datang dengan cara yang salah, dan Amelia ada seseorang untuk menjemputnya. Dia benar-benar menunjukkan padanya pertunjukan yang bagus, tidak, itu pasti mengesankan. Sudut mata sipit Henry ditutupi dengan warna merah tua yang mengerikan, dan ada permusuhan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Dia tidak mengerti mengapa dia datang untuk memprovokasi dia. Dia telah hidup dengan baik, hidup tenang seperti genangan air tanpa ombak, tetapi kedatangannya menggerakkan detak jantungnya dan mengganggu seluruh hidupnya. Henry merasa bahwa baskom berisi air dingin mengalir dan membuatnya benar-benar terjaga. Itu lelucon bahwa dia mengemudikan mobil malam ini. Di masa depan, dia tidak akan pernah mengirim dirinya ke pintu dan membiarkannya menginjak-injaknya sesuka hati. Henry menginjak pedal gas dan Rolls-Royce Phantom berlari menjauh. Henry pergi, dan Bisma perlahan melepaskan Amelia. Dia menatapnya dari atas ke bawah dengan prihatin. "Amelia, apakah racun di tubuhmu sudah sembuh?" Dalam 3 bulan terakhir, Bisma memfokuskan semua perhatiannya pada Yogyakarta, tetapi mengabaikan ibu kota Makassar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke kota Makassar diam-diam, sampai dia mendengar bahwa keluarga Wijaya telah menemukan putri bungsu. Putri muda ini menjadi bunga sekolah Universitas Andalas dan menjadi terkenal dalam permainan bola basket. Sekarang dia menemukannya setelah dibicarakan oleh generasi kedua yang kaya. Saat itu, bunga datura begitu ganas sehingga dia bisa berdiri di depannya dengan utuh sekarang, yang menurut Bisma luar biasa. "Racun di tubuh saya sudah sembuh. Ini cerita yang panjang. Pada saat itu saya pikir saya akan mati, tetapi saya punya pil yang ditinggalkan oleh ibu saya." "Ibumu?" Ini pertama kalinya Bisma mendengar tentang ibunya. "Amelia, apakah ibumu juga seorang dokter?" "Ya, keterampilan medis ibu saya sangat tinggi. Tetapi ibu saya pergi ketika saya berusia 9 tahun. Dia masih memiliki pil ini untuk banyak hal, dan saya belum menemukan jawabannya." Bisma adalah seorang dokter, dan fokusnya langsung tertarik pada ibu Amelia. Dia bisa menghidupkan kembali orang mati dengan pil. Bagaimana keterampilan medis ini bisa melawan langit? "Amelia, saya kenal banyak dokter terkenal. Saya memiliki teman-teman yang berperingkat di berbagai bidang teknologi kedokteran di dunia saat ini. Saya dapat membantumu mengetahui siapa nama ibumu." Kalimat ini benar adanya. Bisma adalah putra surga yang bangga dan akademisi termuda di ibu kota Makassar. Dia mulai bepergian dan memberi ceramah sejak dini. Dia memenuhi reputasinya dan secara alami membuat banyak teman. Dia memiliki penglihatan yang lebih baik dari Wijaya. Amelia ingin terbuka. Mata Amelia berbinar. Sejak dia mengetahui dari kakek Wijaya bahwa ibunya mungkin tidak mati, tetapi hilang, dia berusaha menemukan keberadaannya. Mungkin Bisma bisa membantunya. "Ibuku adalah Dewi." Amelia menyebut nama ibunya. Kalimat ini langsung meledak di telinga Bisma. Apa yang dia katakan, ibunya ternyata Dewi? Bisma sangat familiar dengan nama Dewi, karena dia pernah mendengarnya di mulut ibunya Hana. Ibunya mengatakan bahwa menantu perempuan yang paling dia inginkan adalah putri dari almarhum Dewi. 20 tahun yang lalu, Dewi meninggalkan tanda pertunangannya dan menikahkan putrinya dengan keluarga Mahendra. Ternyata dia adalah tunangannya. Bisma tiba-tiba mengerti, dan semuanya jelas. Tanda pertunangan kemudian diambil oleh nenek, dan nenek menggunakan tanda pertunangan ini untuk membiarkan Amelia menikahi Henry.
Ternyata nenek diam-diam mengambil tanda pertunangan untuk ini. Amelia adalah tunangannya, tetapi nenek menyambar tunangannya dan memberikannya kepada cucu kesayangannya, Henry. Hati Bisma sakit. Sejak kecil dia tahu bahwa nenek lebih menyukai Henry. Dia tidak berpikir itu penting. Dia tidak pernah berpikir untuk berdebat dengan Henry, tapi mengapa nenek menginginkan semua gadis yang dia suka? Ambil dan berikan pada Henry. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam urusan generasi sebelumnya. Baginya, Henry selalu disukai. Ekspresi Bisma tidak dapat diprediksi, dan Amelia dengan cepat bertanya, "Ada apa denganmu?" "Amelia, aku pernah mendengar tentang nama ibumu," kata Bisma yang sebenarnya. "Apa? Betulkah?" Amelia sangat senang. "Itu benar. Tapi kamu beri aku waktu, aku perlu mencari tahu beberapa hal, dan nanti aku akan memberitahumu." Bisma tidak punya cara untuk memberitahunya sekarang, karena takut dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Dia tidak ingin menakutinya, dan dia perlu menyelidiki masalah ini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Dewi dan keluarga Mahendra memiliki persimpangan, jadi tidak sulit untuk mengenal Dewi. Keberadaan ibu kota Makassar. Amelia percaya pada Bisma. Dia mengangguk penuh semangat. "Baiklah, oke, Amelia, sudah larut, aku akan mengantarmu pulang. Di mana kamu tinggal sekarang?" "Saya tinggal di Sanjaya." Mendengar nama Sanjaya, Bisma langsung terdiam. Tentu saja, dia tahu bahwa Sanjaya adalah properti atas nama Henry. Setelah kembali dari Yogyakarta, dia tinggal di Sanjaya. "Amelia, apakah kamu dan Henry bersatu kembali lagi?" Bisma bertanya. Amelia menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya bertemu dengannya belum lama ini, dan kami tidak rukun. Saya hanya tinggal di Yogyakarta untuk sementara waktu. Saya masih merawat nenekmu. Sekarang saya adalah putri bungsu dari keluarga Wijaya, dan saya tinggal di keluarga Wijaya." "Aku tahu, masuk ke mobil, aku akan membawamu kembali ke Sanjaya." Bisma membuka pintu mobil. Amelia melihat fitur wajahnya yang tampan, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Bisma, saya tahu apa yang kamu pikirkan tentang saya, dan saya sangat tersentuh. Meskipun Henry dan saya memiliki masa lalu, saya tidak mau. Ketika menyangkut perasaan, saya tidak bisa memberimu harapan, apalagi menikmati perawatanmu untuk saya dengan ketenangan pikiran." Pikirannya selalu jernih, dia tidak ingin memberi kesempatan kepada orang lain, pikir Bisma, dia akan terlambat, dan dia tidak dapat menemukannya lebih awal dari Henry. "Amelia, aku tahu, tapi kamu bahkan tidak bisa memberiku kesempatan untuk berteman. Itu urusan saya sendiri untuk memperlakukanmu dengan baik, dan urusan saya sendiri adalah menyukaimu. Jangan terlalu kejam padaku, apalagi selalu aku mendorong sejauh ini." Hati Amelia perlahan melunak, dia menundukkan kepalanya ke kursi penumpang Maybach dan memintanya untuk membawanya pulang. Amelia kembali ke Sanjaya, karena sudah larut malam, sudah jam 10, dan nenek serta ibu Wulan sudah tertidur. Dia mencoba menjadi selembut mungkin tanpa membuat suara, tetapi segera dia berhenti di pintu ruang kerja. Pintu ruang belajar tidak ditutup, namun masih ada celah. Melalui celah, dia melihat bagian dalam yang terang benderang. Henry sedang duduk di kursi kantor, dengan pena di satu tangan dan menggesek dokumen tinjauan tangan lainnya. Dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya yang kurus, dia merokok dengan cemberut. Asap hijau mengaburkan wajah tampannya, tapi samar-samar dia bisa melihat alisnya mengerutkan kening. Asbaknya sudah penuh dengan puntung rokok, dan dia banyak merokok. Ada apa dengan dia? Sedang bad mood. Amelia sudah merasakan aura kusam dan menyedihkan di tubuhnya. Dan ketika dia memikirkan dua orang yang pergi dengan tidak bahagia di dalam mobil lagi, dia berencana untuk mengabaikannya dan langsung pergi ke kamarnya. Namun,
dia berbalik dan turun untuk membuatkan dia secangkir kopi sendiri. Ketika dia datang ke pintu belajar lagi, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu ruang belajar. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara magnetis yang dalam, "Masuk." Amelia mendorong pintu dan masuk dan meletakkan kopi di tangannya di atas mejanya. Henry berhenti dengan tangan besar pulpennya, matanya yang sipit menatap ke arah kopi, lalu menatapnya. "Apa ini?" "Kopi. Kalau kamu benar-benar sibuk bekerja dan harus begadang, minum secangkir kopi, berhenti merokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Kamu udah banyak merokok," kata Amelia. Henry menjatuhkan pena di tangannya dan menyandarkan punggungnya ke kursi dan berkata, "Aku bertanya padamu sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berurusan dengan pria yang berbeda seperti ini setiap hari? Apakah kamu tidak lelah sama sekali?" Apa yang dia katakan? Tubuh ramping Amelia bergetar. Dia dengan ramah membuatkan secangkir kopi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.